Assalamualaikum. Di video sebelumnya saya udah pernah upload video tentang pizza juga ya, namun versi mini. Dan di video kali ini saya juga akan membagikan resep pizza ukuran jumbo. Namun untuk adonan pizzanya sendiri cukup simpel, tanpa telur, tanpa margarin. Dan diuleni cukup sekitar 3-5 menitan, karena nggak perlu sampai kalis. Dan untuk toppingnya sendiri juga suka-suka. Untuk langkah awal, siapkan bahan biang dulu, 125 ml air hangat, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga rata ketiga bahan tersebut, biarkan sampai muncul gelembung-gelembungnya, berarti tanda ragi aktif. Untuk bahan adonan rotinya sendiri cukup simpel ya. Di sini saya gunakan 3 bahan, yaitu 200 gram tepung terigu protein tinggi, 2,5 sendok makan minyak sayur, dan setengah sendok teh garam. Untuk bahan topping dan isian itu sesuaikan selera masing-masing aja sebenarnya ya. Untuk bahan yang saya gunakan di sini antara lain 150 gram daging ayam yang sudah saya rebus kemudian saya suwir-suwir, 1 buah jagung manis yang dipipil dan direbus atau boleh dikukus, dan 2 buah sosis yang kemudian diiris tipis-tipis. Untuk topping ini boleh ditambah daging atau bakso, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Untuk bahan pelengkap lainnya, saya gunakan 100 gram pasta tomat, saus tomat atau cabai sekitar 2 sendok makan, mayones, keju, mozzarella, dan daun parsley. Dan untuk bahan tumisan di awal nanti saya gunakan 1 sendok makan margarin, setengah siung bawang bombay yang sudah diiris tipis, dan 1 buah bawang putih yang sudah saya geprek dan saya cincang halus. Untuk langkah pembuatan toppingnya sendiri, panaskan margarin, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay hingga layu dan harum. Selanjutnya, masukkan ayam, sosis, dan jagung. Untuk tahap ini sebenarnya nggak usah lama-lama ya, karena semua bahan-bahan ini kan tadinya udah dimasak duluan, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Dan selanjutnya tambahkan pasta tomat, saus tomat atau cabai, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Dan selanjutnya tambahkan gula dan garam secukupnya. Nah, jika semua bahan topping sudah tercampur rata, bisa diicip ya, atau dites rasa. Untuk langkah pembuatan adonan rotinya sendiri cukup simpel ya. Di dalam wadah, campur terigu, garam, dan minyak, kemudian diaduk rata. Selanjutnya, tuang bahan biang, aduk hingga rata. Nah, untuk tahap ini nggak usah terlalu lama, nggak masalah. Yang penting semua udah tercampur rata, nggak perlu sampai kalis, jadi sekitar 3 menitan aja.
Nah, jika adonan sudah tercampur kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya, olesi wadah dengan minyak sayur. Bulatkan adonan roti dan diamkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat. Dan jangan lupa tutup bagian atasnya dengan serbet atau kain bersih. Setelah mengembang 2 kali lipat, kempeskan adonan. Selanjutnya, pipihkan adonan. Untuk adonan rotinya sendiri ini nantinya cukup besar ya, dan ketebalannya juga lumayan. Jadi hasil roti pizzanya sendiri nantinya cukup empuk. Tapi kalau ingin adonan yang lebih tipis dan crispy, adonan bisa dibagi menjadi 2 bagian, kira-kira diameter 20 cm. Jadi bisa sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Dan untuk adonan ini cuma pakai 3 bahan ditambah biang, bener-bener simpel banget. Dan rotinya sendiri saya coba simpan di wadah tertutup 2-3 hari masih empuk. Selanjutnya ini adonan setelah dipipihkan, kemudian tusuk-tusuk adonan dengan garpu. Boleh dioles dengan minyak sayur terlebih dahulu, atau langsung aja dioles dengan saus tomat atau saus cabai seperti ini. Dan setelah olesan saus rata, boleh ditaburi keju mozzarella dulu atau langsung diberi topping dan ditaburi lagi dengan keju. Jadi untuk susunan toppingnya sendiri ini sesuaikan aja dengan selera. Kalau ingin kejunya lebih banyak, jadi setelah di atas saus tadi, taburi dulu dengan keju mozzarella, kemudian di atas topping yang sudah dimasak ini taburi lagi dengan keju mozzarella, dan bisa ditambah dengan saus lagi, kemudian ditambah dengan mayones, dan ditaburi dengan parsley. Setelah roti diisi dengan topping, selanjutnya panggang di suhu 180 derajat lebih kurang sekitar 20 menitan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan selamat memasak.